Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan Bapak Ibu guru calon P3K. Kali ini saya akan mengupdate informasi terbaru bahwa Kemenpan tambah jumlah jabatan fungsional untuk P3K, namun Tendix protes keras. Terkait hal ini kita akan bahas, namun sebelumnya kepada Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pada Jumat semalam Bapak Ibu sekalian, Ketua Honor protes keras atas keputusan Kemenpan terkait penerbitan 185 jabatan P3K, yang mana menurut Ketua Honorer tidak mengakomodasi Tendik. Dikutip dari JPNN, Ketua Forum Honor K2 Indonesia Kabupaten Pamekasan Jawa Timur, Pak Maskur, mengkritisi kebijakan terbaru pemerintah soal jabatan fungsional yang bisa diisi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1197 Tahun 2021 yang ditandatangani 1 November 2021 berisikan 185 jabatan fungsional untuk P3K. Berdasarkan pengamatan Pak Maskur, sebanyak 185 jatpung P3K itu tidak ada untuk tenaga kependidikan. Nambahan jatpung dari 147 menjadi 185 tidak membuat kami senang karena banyak tenaga kependidikan tidak masuk di dalam daftar tersebut, kata Pak Maskur. Menurut beliau, kondisi itu harus menjadi perhatian khusus kepala daerah untuk disampaikan dalam forum-forum resmi, khususnya dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pak Maskur menjelaskan dalam pelaksanaan pendidikan peran dan fungsi dijalankan pendidik tenaga kependidikan. Guru dan tendik satu napas, keduanya saling terkait satu sama lainnya. Kalau guru bisa diangkat P3K, tendik juga harus terangnya. Beliau menyebutkan jabatan tendik terdiri dari tenaga administrasi, administrasi keuangan, laboran, operator sekolah, pustakawan, tenaga kebersihan, penjaga malam atau keamanan dan lainnya. Pak Maskur mengklaim banyak satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, SMK secara nasional krisis tendik yang berstatus aparatur sipil negara. Jadi tegas dia bukan hanya guru saja. Semoga PGRI, DPR, Bupati, Wali Kota, Gubernur lebih fokus dalam memperjuangkan kepada pemerintah agar ada penambahan jatpung P3K harapnya. Lebih lanjut, Pak Maskur mengingatkan satuan pendidikan tidak hanya butuh guru, tetapi juga tendik. Formasi ini puluhan tahun tidak ada dalam setiap rekrutmen ASN, pegawai negeri sipil, ataupun P3K. Pak Maskur menuding kondisi tersebut karena Presiden Joko Widodo tidak konsisten untuk mengangkat seluruh honor K2 menjadi PNS sesuai kesepakatan Menpan RB Pak Yudi Krisnandi dan Komisi 2 DPR pada September 2015. Akhirnya, honor K2 dirugikan. Honorer K2 bukan produk Undang-Undang ASN, tetapi PP nomor 48 tahun 2005, Junto PP 56 tahun 2012. Mereka ada sebelum Undang-Undang ASN lahir, pungkas Pak Maskur. Nah, terkait ini Bapak Ibu sekalian, memang untuk jabatan fungsional khusus tendik ya secara umum seperti jabatan yang disampaikan oleh Pak Maskur tadi belum terakomodir di dalam jabatan fungsional yang diterbitkan oleh Kemenpan RB baru-baru ini. Namun dalam hal ini menurut saya seperti halnya formasi untuk lulusan SMA belum terakomodir karena kuncinya nanti adalah pengajuan formasi dari Pemda masing-masing. Dalam hal ini kebutuhan ASN di Pemda bergantung kepada usulan dari daerah, sehingga bila tentunya daerah mengusulkan ya termasuk tenaga tendik untuk lulusan SMA dan merupakan prioritas yang diusung oleh Pemda, itu Kemenpan RB dalam hal ini juga harus menyetujui sebab itu menjadi kebutuhan untuk daerah tersebut. Nah, terkait dengan jabatan fungsional yang disinggung oleh Pak Maskur tadi, memang di 3 November kemarin Bapak Ibu sekalian, Pak Cahyo sudah rilis aturan terkait jabatan fungsional untuk P3K non-guru. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pak Cahyo Kumolo merilis aturan baru deretan jabatan yang bisa diisi oleh P3K. Adapun jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan manajemen P3K yang meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, kemudian pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja hingga perlindungan. Nah, berikut daftar jabatan fungsional yang bisa diisi oleh P3K sesuai yang tertera di aturan tersebut. Mana kalau kita lihat memang jabatan yang disinggung oleh Pak Maskur tadi ya tidak termuat di sini. Ini misalnya Bapak Ibu sekalian, kesehatan, keperawatan ekonomi, analisis aquakultur, kemudian analisis anggaran pendapatan dan belanja, investigasi dan pengamanan, kebakaran, kebencanaan, kebijakan ketahanan pangan, kemudian perikanan, pertanian,
lalu sumber daya manusia dan aparatur, apoteker, manajemen mutu industri, ini ya mewakili inspektur bandar udara, mutu hasil perikanan, pelatih olahraga, pembimbing kemasyarakatan, lalu dilanjutkan penata anestesi, peranata siaran, teknik siaran dan sebagainya. Ada juga manggala informatika, nutrisionis, ortotis, pamong pelajar, pamong budaya, kemudian paramedik veteriner, pekerja sosial, pelatih olahraga, pemadam kebakaran, pembimbing kemasyarakatan, pembimbing kesehatan kerja, pembina jasa konstruksi. Dilanjutkan pemeriksaan karantina tumbuhan, ini peranata kehakiman, penata laboratorium narkotika. Dilanjutkan penata penanggulangan bencana, pertanahan, peneliti, penerap, penerjemah. Lalu pengantar kerja, pengawas koperasi hingga mutu pertanian. Ada juga di sini pengawas sekolah, kemudian pengembang kurikulum, pengembang penilaian pendidikan, pengembang teknologi nuklir, penggerak swadaya masyarakat penghulu, penyuluh narkoba, rekaman medis, perekayasa perencana. Ada peranata komputer, ini bagi Bapak Ibu di sekolah yang bekerja sebagai operator, tentu kalau basicnya komputer dimungkinkan Bapak Ibu sekalian. Lalu hubungan masyarakat, ya, peranata siaran, peranata sumber daya manusia, pustakawan. Nah, di sini pustakawan ada Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian sandimen, surveyor pemetaan, teknik pengairan, penyihatan lingkungan, penerbangan, kemudian teknisi siaran, teknisi transfusi darah, terapis wicara, hingga widya suara dan widya prada. Dengan ini memang kalau kita lihat secara umum, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kemenpan sebelumnya, dari jabatan yang disediakan di sini, maka ini adalah jabatan yang mempersyaratkan minimal lulusan D3. Namun, kembali lagi Bapak Ibu sekalian, fokus pemerintah adalah penyelesaian kasus honorer. Kalau kita ikuti dari awal, maka saya lebih melihat untuk lulusan SMA yang bekerja sebagai tendi di sekolah itu masih berpeluang untuk dibuka formasinya. Namun dengan catatan adalah diusulkan oleh pemerintah daerah. Semoga tentunya bagi Bapak Ibu tenaga tendi yang kualifikasi jabatannya atau jurusannya tidak disebutkan di sini, ya, bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2022 nanti, menyesuaikan jabatan yang ada di jabatan fungsional yang diterbitkan oleh Kemenpan. Namun ini tentu masih bisa berkembang, kita doakan bersama agar itu bisa terwujud. Barangkali ini informasi yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.